Halo, baik. Di kesempatan kali ini, saya Radifal Karim dan teman saya Nurul Fauzia akan menjelaskan dan menerangkan sedikitnya tentang materi langkah-langkah implementasi kernel hybrid di kernel space dan user space dalam pembelajaran mata kuliah Sistem Operasi Pendidikan Teknologi Informasi. Sebelum kita ke pembahasan langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan tentang definisi kernel hybrid terlebih dahulu. Kernel hybrid adalah jenis kernel sistem operasi yang menggabungkan elemen dari kernel monolitik dan mikrokernel. Ini memberikan kecepatan dan desain dari kernel monolitik sambil mempertahankan modularitas dan fleksibilitas dari mikrokernel itu sendiri. Kernel ini berjalan di kernel space seperti kernel monolitik untuk meningkatkan kecepatan kinerja, tetapi juga memisahkan beberapa layanan sistem seperti driver perangkat atau sistem file ke ruang pengguna atau user space seperti mikrokernel untuk meningkatkan modularitas dan stabilitasnya. Contoh sistem operasi dengan kernel hybrid ada Microsoft Windows NT, macOS, dan lain-lain. Sekarang, lanjut ke pembahasan langkah-langkah implementasi kernel hybrid di kernel space dan user space. Di antaranya yaitu 1. Identifikasi layanan yang merupakan bagian dari analisis kebutuhan implementasi, yaitu menentukan layanan apa yang perlu diimplementasikan di kernel space dan user space. Misalnya, layanan yang memerlukan akses langsung ke perangkat keras seperti driver perangkat biasanya diimplementasikan di kernel space, sedangkan aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna biasanya diimplementasikan di user space. Serta tentukan tujuan apa yang ingin dicapai dengan implementasi ini, misalnya meningkatkan performa, keamanan, atau kemudahan penggunaan. 2. Klasifikasi layanan. Apa itu klasifikasi layanan? Klasifikasi layanan adalah langkah dalam perencanaan kernel hybrid untuk menentukan layanan mana yang harus dijalankan di kernel space atau layanan mana yang dapat dipindahkan ke user space. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara performa, keamanan, dan modularitas. Klasifikasi layanan dalam konteks implementasi kernel hybrid adalah proses mengelompokkan dan menentukan lokasi eksekusi layanan sistem operasi. Apakah layanan tersebut akan dijalankan di kernel space atau di user space? Dengan klasifikasi layanan yang tepat, kernel hybrid bisa memberikan kinerja hampir setara kernel monolitik, namun dengan keamanan dan modularitas mirip mikrokernel. 3. Desain arsitektur. Dalam konteks implementasi kernel hybrid, desain arsitektur mengacu pada perencanaan dan pengorganisasian struktur internal sistem operasi, terutama bagaimana fungsi-fungsi sistem dibagi antara kernel space dan user space. Kernel hybrid seperti Windows NT dan macOS menggabungkan keunggulan dari arsitektur monolitik dan mikrokernel. Rancangan arsitektur kernel hybrid berfokus pada struktur keseluruhan kernel hybrid, mekanisme komunikasi, panggilan sistem, pesan antar proses, dan shared memory jika itu diperlukan. 4. Implementasi kernel space. Dalam konteks implementasi kernel hybrid, mengacu pada penempatan sebagian komponen atau layanan sistem operasi langsung di dalam ruang kernel atau kernel space. Sementara layanan lainnya ditempatkan di ruang pengguna atau user space. Hal ini dilakukan untuk menggabungkan keunggulan dari arsitektur monolitik yang cepat karena semuanya di kernel dan mikrokernel yang lebih stabil dan modular karena sebagian besar layanan berada di user space. Kernel hybrid adalah arsitektur yang menggabungkan elemen dari mikrokernel dan kernel monolitik yang memungkinkan beberapa layanan berjalan di kernel space untuk efisiensi, sementara layanan lainnya beroperasi di user space untuk keamanan. Langkah-langkah implementasinya meliputi pemisahan fungsi,
pengaturan komunikasi antar proses, dan pengelolaan memori yang lebih efisien. Yaitu implementasi user space. Di user space, kita tempatkan layanan seperti sistem file dan jaringan. Ini berjalan sebagai proses terpisah. Jadi, kalau ada masalah, kernel tetap aman. Misalnya, server sistem file menangani operasi baca tulis tanpa risiko crash sistem. 6. Yaitu mekanisme komunikasi. Agar kernel space dan user space bekerja sama, kita butuh komunikasi yang cepat dan aman. Panggilan sistem memungkinkan aplikasi meminta layanan kernel, sementara IPC memastikan data mengalir dengan lancar antar proses. 7. Yaitu pengujian dan debugging. Setelah implementasi, kita uji semua aspek, apakah layanannya bekerja, apakah sistem aman, dan apakah performanya optimal. Alat seperti GDB membantu kita menemukan dan memperbaiki masalah dengan cepat. Yang terakhir yaitu optimasi. Kita optimalkan sistem, kita kurangi waktu komunikasi, sederhanakan proses di user space, dan buat kode di kernel space lebih cepat. Hasilnya, sistem yang lebih responsif dan hemat sumber daya. Dan ya, kesimpulan yang kita bisa ambil dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, Anda dapat mengimplementasikan kernel hybrid yang menggabungkan keunggulan kinerja dari kernel monolitik dan fleksibilitasnya serta keamanan dari mikrokernel. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaklumi.